Halo, selamat datang di Brief Break. Waktunya kita ambil nafas, rileks sebentar dari segala tuntutan hidup deadline. Saya bersama Pak Dian sebagai atasan saya. Apa kabar, Pak? Oke, alhamdulillah sehat juga. Jadi sekarang kita ngebahas topik yang lagi panas di kantor nih. Siap. Break dan meeting yang ngebosenin sebenarnya sih. Oh, dari Bapak berarti ngebosenin juga sebagai atasan kalau meeting itu, Pak? Jelas sih. Tapi di satu sisi ada ngebosenin kalau misalkan meeting itu ya urgent apalagi sama klien ya. Ya itu harus oke sih harusnya. Kalau menurut saya meeting itu sebenarnya kan gak perlu lama ya, Pak ya. Tapi rata-rata atasan itu kenapa meetingnya itu selalu lama? Bahasannya berbelit-belit, Pak. Oke. Jadi dari kami pun intinya kami tahu poin-poin apa aja yang harus kami kerjakan sebenarnya. Oke. Ini saya cerita sedikit di balik kenapa atasan itu bikin lama. Jadi kayak rata-rata tuh yang udah mulai milenial ke atas lah, 35 terutama. Iya. Itu kan suka ngobrol. Betul. Jadi ketika udah depan mungkin semenit 2 menit pertama itu masih fokus dalam topik utama ya. Iya, betul. Nanti udah mulai ada tanya jawab. Udah tuh itu panjang, Pak. Panjang ya. Panjang banget. Panjang banget. Jadi suka ngobrol. Nah, itulah yang kadang bikin suasana tuh kok lama banget nih selesai gitu kurang lebih. Tapi Bapak sebagai atasan otomatis mikir dong kalau misalnya anggota Bapak tuh kayak wah ini kayak udah pada bosan deh gitu. Enggak sih, itu pasti rata-rata senyum karir. Senyum karir ya, Pak ya. Kadang walaupun saya ngelucu walaupun nggak lucu itu pasti ketawa. Oke. Mungkin kedepannya kita bakalan bahas yang seperti ini, Pak. Contohnya juga di episode pertama kita ini, Pak. Saya akan selalu kontra dengan Bapak. Oke. Tentang apapun pendapat Bapak tentang Gen Z. Karena saya Gen Z ya, Pak ya. Saya terhitung Gen Z nih harusnya, Pak. Generasi tua ya. Generasi tua. Gen Z generasi awal, Pak. Jadi kita langsung ke topik pembahasan pertama, Pak. Yaitu apa sih yang menjadi keluh kesah Bapak dengan cara kerja Gen Z yang sekarang? Nah, jadi cara kerja Gen Z itu yang dia lebih memikirkan tentang output akhir. Contohnya gimana tuh? Contohnya pokoknya gue pengen 2 digit nih. Nah itu iya kan, dong, kan, iya. Gue pengen work life balance nih. Iya. Gitu loh. Tanpa mengetahui secara detail bahwa 2 digit itu harus kerja apa sih. Atau work life balance tuh minimal lu punya duit berapa gitu loh. Ya kan pandangan Gen Z kan sekarang gak apa nih, yang penting gaya dulu, nge-chill dulu nih di cafe atau di pantai. Padahal ya duitnya pas-pasan nih. Sedangkan kita di milenial tuh cari duit dulu udah banyak, nah baru tuh work life balance. Work life balance menurut saya sih terkadang, Pak ya, work life balance itu ditentukan juga oleh atasan yang memberikan kerjaan, Pak. Terkadang kami ini suka burnout, Pak. Contohnya kayak atasan ngasih kerja A, belum kelar nih Pak, kami kerjain A, Pak. B udah datang, Pak. Bukan berarti kami lambat sebenarnya, Pak, bekerja. Betul. Tapi kami tuh bekerja sesuai seperti yang digaji. Kami digaji berapa, otomatis kami bekerja sesuai dengan gaji itu. Tuh. Tapi kenapa pandangan atasan itu kayak kami itu kayak gampang ngeluh, terus tiba-tiba cuti liburan, terus kayak ya tiba-tiba nggak mood kerja, ya karena dari gaji itu sendiri, Pak, sebenarnya. Kalau atasan juga bermurah hati memberikan gaji gitu, Pak, yang sedikit lebih naik mungkin, kami bisa jadi semangat loh, Pak. Tentu pasti kami sadar tanggung jawab itu ada gitu. Betul. Gaji lebih, tanggung jawab juga lebih. Tapi kan terkadang gaji kecil tanggung jawab seperti gaji besar, Pak. Nah itu gimana coba, Bapak? Ini saya sedikit agak dark jokes ini. Oke, siap, boleh. Dari segi pengusaha nih, atau kita analogikan aja lah. Ketika kita beli satu nasi goreng, misalnya satu nasi goreng, kita akan berharap gimana tuh? Bang, banyakin dikit dong sambelnya, atau bang, banyakin dikit dong telurnya, bang, banyakin dikit dong nasinya. Iya, betul. Sama ketika pimpinan atau brand owner ya di sebuah perusahaan nih, kalau dari pengalaman saya itu, oke nih, dealnya ini nih, job desk-nya. Betul. Kenapa ditambah? Ya simple, gue gak mau rugi, bro. Jangan dong, Pak. Jangan. Bukan tadi kan itu kan. Cuman kalau gini, Pak, Bapak kami lah sebagai pedagang, Bapak minta pedas sedikit, Bapak minta kuahnya lebih banyak dikit gitu. Lah, kami juga punya ketentuan, ya Pak, bayar lebih dikit juga loh, Pak, gitu. Kan bisa, Pak. Sama aja jatuhnya. Tinggal kita siapa yang egonya mau turun, Pak. Ya, setuju.
makanya dari dulu sampai sekarang itu kan selalu jadi perdebatan gitu. Iya, betul. Di satu sisi ya kalau bisa nih kita sebagai pengusaha udahlah bayar pas mungkin nih. Iya. Ya kan? Dan dari pihaknya Yoga sebagai pekerja nih kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, Iya. itu kan jadi balap-balapan kan. Iya. Nah, gitu. Tapi menurut saya ya Pak ya, kalau misalnya juga diberikan tanggung jawab lebih dari kami, sebenarnya waktu interview kan harusnya Bapak tahu gitu. Wah, skill kami segini gitu. Otomatis Bapak tahu kayak ini orang cocok digaji segini gitu. Tapi kenyataan setelah itu ada nggak Bapak yang Bapak temukan yang baru? Wah, kemarin interview bilang bisa, ini ternyata pas kerja malah kayak gini. Ada banyak Bapak temukan? Banyak CV-nya dibagusin. Iya, betul ya ya. Kan? Bilang bisa ini. Iya, skill semuanya bintang 5, Pak. Semuanya ratingnya the best lah ketika rekrutmen kan. Iya. Nah, baru tuh ketahuan. Oh, ternyata ini memang bisa sih, tapi hanya sebatas di kulitnya aja pas-pasan. Nah, kita sebagai pengusaha kan pasti ngerasa oke lah kita maklumin. Betul. Namanya hard skill kan bisa dipelajari ya. Nah, selagi kamu punya soft skill, pantang menyerah, rajin datang hadir ya. Biasanya kan yang paling masalah tuh Gen Z tuh, aduh gua nggak bisa nih, cabut besok hilang. Tuh banyak banget. Banyak Pak. Banyak banget. Berarti nggak hanya bisa disalahin Gen Z Pak, berarti kan atasannya juga sebenarnya harus, wah ini perusahaan gimana ya gitu, saya sebagai atasan gimana ya gitu. Kalau kami Pak butuh diapresiasi bukan hanya dari segi materi sebenarnya Pak, tapi dari verbal Pak, kata-kata. Contoh misalnya mungkin saya bilang wah Yoga kinerja bagus gitu, tetapi kan terkadang atasan ini kayak nggak mau puji dikit aja, kadang kan nggak mau Pak. Itu kenapa kok bisa segengsi itu? Nah, jadi ini kupas sedikit ya. Jadi biasanya apalagi udah punya jabatan yang lumayan jauh tuh dari Yoga misalnya. Nah, kesibukannya kan masih berbeda. Betul. Ya kan? Jam padatnya itu pasti berbeda. Sehingga kita tuh nggak ngerasa kayak oh nih harus dipuji. Ya pikiran tuh udah penuh banget. Betul. Ya sebagai pengusaha ya Pak ya. Dan memang terkadang kita Yoga bagus nih. Memang salahnya itu terkadang kita nyimpen. Kita lupa kalau ngasih apresiasi. Padahal itu pasti setiap pimpinan tuh wajib ya memberi apresiasi. Betul Pak, betul ya. Cuman karena saking waktu itu padat, ya kan, tuntutan itu juga banyak, akhirnya bagus, ya udah terlupa misalnya gitu. Terus tiba-tiba lupa muji Pak ketika kami ada kesalahan tuh, itu gila Pak. Betul. Itu kamu nih kerja gimana segala macam. Jadi kan mikir saya kan, ketika saya bikin kesalahan kok gini banget ya. Pas ketika kerjaan bagus kok biasa-biasa aja gitu. Jadi kami juga bingung Pak. Kadang yang bagus kemarin kami gimana nih, perlu ditingkatkan apa, dipuji enggak, dibilang salah juga enggak gitu. Tapi ketika ada kesalahan tuh ngeri tuh Pak. Ngeri saya lumayan kena lah Pak mental Pak. Apalagi Gen Z sekarang kan mental illness ya Pak ya. Gampang banget Pak. Gampang banget kena mental. Gampang rapuh. Nah, milenial gimana Pak? Dulu waktu zaman Bapak masih bekerja. Nah, jadi dulu waktu saya kerja terutama awal-awal pastilah ada ngerasain kayaknya nggak cocok, tapi kita balik lagi ke ekonomi. Betul. Kalau saya sih dari dulu diajarkan ujung-ujungnya kita kerja ujungnya ekonomi. Nah, kita juga diajarin ya pada masa dulu itu fokus ngebangun aset. Contoh coba anak-anak angkat tangan, cita-cita jadi apa? Ya, betul. Pasti kita angkat tangan profesi yang berupa aset. Contoh polisi. Ya. Guru. Ya, betul. Nah, itu kita jadi sebuah profesi. Nah, beda dengan Gen Z sekarang. Iya. Cita-cita apa? 2 digit. Itu. Cita-cita apa? Langsung duit bebas berarti. Finansial. Nah, itu perbedaannya. Sehingga ketika zaman sekarang Gen Z itu bekerja, skill tidak sesuai, tapi minta hasil yang lebih dari ekspektasi bayaran seharusnya. Oke. Gitu. Misalkan dia belum bisa komputer, masuk di bidang teknologi komputer, gak bisa apa-apa, tapi pengen digaji misalkan 2 digit. Nah, itu kan suatu hal yang kayak kita beli botol kosong jadinya. Gitu. Gen Z kan bisa dibilang bisa seperti itu karena mengikut contoh milenial juga Pak. Masa sih? Iyalah Pak. Contoh nih kita lihat di milenial, wah gila punya mobil, kerja punya mobil, rumah bagus, nggak pernah dikejar-kejar pinjol ya Pak ya. Zaman dulu gak ada pinjol ya Pak ya, nggak pernah dikejar-kejar pinjol. Nampaknya santai gitu. Makanya wah ini kemungkinan gaji 2 digit. Berarti saya bisa nih. Ya minimal kerja aja ya berharap gaji 2 digit gak apa-apa dong Pak sebenarnya. Kami pun mungkin punya skill yang diajarkan sekolah, walaupun juga di kejadiannya seperti ini Pak. Pelajaran di sekolah terkadang tidak persis apa yang ada di
lapangan Pak. Setuju. Di dunia kerja. Setuju. Nah, Jadi apalagi itu kami yang buat kaget sebenarnya Pak. Terus kita tuh dituntut bisa A, B, C, D, E. Sedangkan sekolah hanya mengajarkan A, B, C aja Pak gitu. Sedangkan di dunia kerja tuh sampai Z tuh kami harus tahu gitu. Jadi kan di situ harusnya kan dari segi milenial ya Pak. Generasi terdahulu ya minimal bisa mendidik Gen Z juga di lapangan gitu Pak. oh gitu. Gak hanya tiba-tiba kami kerja dituntut gitu. Bingung Pak. Iya betul. Bingung. Ya walaupun dari segi pengusaha kami mikir ya wajar mereka harus marah-marah, mereka harus bayar gaji, mereka harus hitung kos bulanan segala macam operasional itu memang Pak. Cuman setidaknya harus berpikir juga nih Pak dari sisi kami yang menghadapinya gitu. Oke. Nah, ya. Nih, saya kontrarian nih. Ya, boleh. Jadi, yang betul sekolah itu agak tertinggal ya, apalagi sekarang zaman teknologi. Dimana buku itu dicetak tuh rata-rata tuh 3 sampai 5 tahun yang lalu. Dipelajari sekarang, sedangkan teknologi sekarang, informasi sekarang, ilmu sekarang tuh udah update. Dan itu mulai selisih tuh sama si buku tadi. Betul. Nah, jadi kalau pandangan milenial itu kita melihat tuh kita ada bayar yoga nih. Iya. Apapun yang gua minta lu kerjain dong. Betul. Gitu kan? Betul, setuju. Karena kan yoga di sini hadir sebagai personal datang ke perusahaan, membantu perusahaan itu. Iya. Loyal ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang ada perusahaan. Contoh dari segi yoga desain grafis nih. Iya. Video editor. Ini gua enggak bisa edit nih. Tolong dong. Nah, di situ kan. Nah, jadi kita tuh gimana ya? Sebagai pengusaha kan juga dikejar sebenarnya kan. Sama si klien atau sama contoh nih bayar listrik. Yes, kan? Iya betul. Sewa, nah kurang lebih gitu lah. Belum lagi karyawan yang kasbon ya Pak ya. Nah itu itu nguras cash flow. Itu nguras ya Pak ya. Oh ngaruh banget ternyata Pak ya. Oh 1-2 orang oke lah. Saya nggak tahu loh Pak. Ketika saya butuh saya pikir kasbon gampang. Tuh atasan juga hidupnya enak nyantai gitu. Oke Pak, selanjutnya jadi menurut Bapak apa sih yang harus dipelajari Gen Z sebelum bekerja di lapangan Pak, bekerja dengan perusahaan menurut Bapak? Jadi selain hard skill ya Pak ya? Oke, jadi sebenarnya itu lebih ideal tuh SMK ya. Betul ya. Sama SMK. Cuman saya ada beberapa banyak kerjasama dengan sekolah-sekolah di Kepulauan Riau. Dan itu nilai ujinya itu diukur hard skill. Harusnya saya udah kasih saran juga sih, harusnya diuji itu dari segi soft skill, harus ada ujinya tuh. Soft skillnya seperti apa Pak? Contohnya? Ujian kan itu seperti kita QC barang. QC barang itu kan sebenarnya nguji barang itu layak nggak untuk dilempar ke market. Sama. Ujian pun sama. Harusnya tuh lebih diuji. Contoh ya, saya pernah lihat di suatu media informasi ada tong sampah yang sengaja diletakkan, berserakan. Oke, ada nggak anak yang membereskan? Nah, ketika hal sesimpel itu Pak ya? Ya, anak itu membereskan, udah, tuh langsung dinilai itu. Oh. Nah, gitu caranya salah satunya. Nah, itulah yang harus dipersiapkan sebenarnya. Oh, kami mikir kalau misalnya ada sampah ya kami bakalan ada orang yang bersihin ya Pak ya. Tuh di sekolah biasanya ada OB-nya juga kan. Betul. Nah, jadi yang harus dipersiapkan tuh sebenarnya mungkin hard skill itu sekitar 30% tetap harus ada. 70% itu lebih ke soft skill. Kenapa? Karena sebagus apapun hard skill, contoh gue jago editor nih misalnya. Ketika di market kan belum tentu tuh. Ya betul. Sekarang bisa jadi aplikasi yang berbeda, kan? Apalagi AI zaman sekarang sudah mulai ngedisrupsi. Jadi persiapan paling penting itu adalah soft skill seperti pantang menyerah, dedikasi, loyalitas, tekun, disiplin. Bentar deh. Saya dengar loyalitas dia gak ada Pak. Loyalitas itu yang seperti apa sih Pak? Loyalitas itu yang seperti kayak kami sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Terus tiba-tiba Bapak telepon jam 1 kami harus angkat. Apakah itu loyalitas Pak? Enggak. Itu kan tidak ada di kontrak Pak. Nah, jadi gini, kita itu kan nelpon malam-malam. Iya. Memang ada urgent tuh. Ya kan? Tapi kan Bapak harus melihat Pak, kami ini butuh istirahat. Kami ini butuh nongkrong di kafe, bercerita dengan orang. Wah perusahaanku seperti ini. Jadi saya termasuk orang ya bukan sering lah. Sebenarnya sebulan ada 2 atau 4 kali. Pelaku. Yang memang kita ini kok belum selesai nih. Oh. Ini gitu loh. Ya tapi kan biasanya kan
kami dikasih target tuh Pak, selesai misalnya deadline 3 hari. Ya udah, selama 3 hari itu misalnya Pak, hari pertama ditanya, udah sampai mana? Kami kan jawab, Pak sabar Pak, 3 hari nih waktunya Pak, gitu. Tapi sebagai atasan tuh Bapak mikir gak? Wah ini dia lagi ngapain ya? Teleponnya lah, bodoh. Dia lagi tidur, bodoh amat. Saya mau tahu progres. Apakah itu loyalitas juga Pak? Ya kalau Wajib nggak bagi Gen Z untuk mengangkat menurut Bapak? ya kalau dari pandangan saya, saya pernah jadi milenial pada masa awal-awal kita kerja dan saya lakukan itu. Oh ya, jadi saya dulu pernah kerja kan di Jakarta itu ya kayak gitu. Bayangin jam 10:30 malam, jam 12. Ya udah angkat aja gitu kan. Tapi memang kalau sekarang kita punya beberapa tim yang millennials, bahkan dia bikin status tuh. Ya. Calls only, no calls, cat only. Gas di situ. Kalau lagi cuti on leave. Atasan kalau bisa saya blok. Ya, bodoh. Nah itu Gen Z. Kalau dari sudut pandang millennials ya, saya itu pasti ngerasa wah gila lu nggak bisa ditelepon. Ini parah nih orang naik gitu. Iya, masa sih Bapak nggak puas dengan dari hari Senin sampai Jumat Pak, 8 pagi sampai jam 5. Masa Bapak nggak puas dengan dengar suara kami, malam-malam wajib telepon, hari Minggu telepon. Ya. Kami butuh waktu, butuh me time Mbak. Kami butuh me time, kami butuh ngopi, kami butuh gak dengar suara Bapak. Ibaratnya ya sehari aja kita. Jangan-jangan banyak orang resign itu bukan karena gajinya, karena atasannya. Karena atasannya Pak. Kami tahu gitu Pak, ada urgensi yang harus dikerjakan. Tapi juga otomatis kami kan mengikuti dari deadline dari atasan juga. Kalau atasan ngasih deadline, wah ini 3 hari harus siap ya gitu. Sebenarnya Pak, deadline 3 hari itu atasan juga nggak lihat Pak. Bapak lihat nggak ngasih deadline 3 hari, wah ini kekerjain kok dia. Kalau dia fokus kerja 24 jam gitu. Jadi di pandangan kami itu sebagai pengusaha itu gini, kita harus bisa nangkep maling sebelum dia punya rencana. Oke. Jadi contoh kayak gini, misalkan kita kasih deadline tuh 3 hari. Betul. Saya tahu tuh yoga itu sebenarnya bisa tuh 1 hari. Sebenarnya. Terkadang yoga ngakal-ngakalin. Dibikinnya sebenarnya sudah siap di hari pertama. Tapi di telepon dari kedua, udah siap yoga? Belum Pak. Di hari ketiga nih masih siang. Udah siap Pak? Ada siap yoga? Belum Pak. Padahal tuh udah siap di hari pertama. Jadi itu kenapa? Misalkan yoga kerjaan ini ya, 3 hari. 1 jam kemudian saya telepon tuh. Oh, udah siap belum? Itu kenapa? Itu baru 1 jam Pak. Atau apakah Bapak lihat CCTV kami ngobrol bla 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 dengan karyawan lain? Enggak juga Pak. Ini pasti main nih dia. Dia nge-live TikTok nih, jangan-jangan yoga. Saya tuh Pak, kalau kerja Pak, misalnya Bapak kasih deadline tuh. Oke. Hal yang pertama saya lakukan apa tau gak Pak? Buka Spotify Pak. Oke. Bangun mood dulu untuk bekerja. Dengar lagu-lagu indie kayak Tulus Pak, kayak Bernadia. Mood kami udah enak gitu, udah dibangun sejam 2 jam. Kami ke belakang Pak, ke pantry. Tahu ngapain Pak? Bikin kopi dulu. Oh itu yang bikin ini ya, lama. Iya. Para pengusaha tuh mikirnya negative thinking. Karena kami harus ini harus dibuat pekerjaan sebagus mungkin. Otomatis dengan mood yang bagus juga Pak. Jadi nanti kalau Bapak nengok saya ngopi dulu, nih kok yoga santai. Oh lagi bangun mood. Padahal di pikiran saya itu kan merasa, wah ini gak dikerjain pesanan gua. Wah ini digaji malah ngopi. Oke. Terus soft skill oke Pak. Dari menurut Bapak ngobrol sama Gen Z. Ngobrol sama Gen Z itu gimana menurut Bapak komunikasi Gen Z? Nah, cara komunikasi Gen Z itu ke Bapak itu apakah, kalau saya Pak ya di teman-teman di circle saya juga banyak melihat teman-teman saya sebenarnya banyak yang asbun Pak. Yang penting ngomongnya dulu, mikir belakangan. Nah, kalau jujur, kalau itu saya juga nggak setuju kalau Gen Z seperti itu. Bapak ada yang nemukan juga kayak gitu nggak? Banyak. Salah satu contoh semalam nih. Jadi saya punya partner juga, sesama millennials. Itu kita juga ada tim kebetulan Gen Z. Jadi saya bilang sama beliau nih, partner saya, tolong awasin ya. Kalau nggak dia ada terobosan baru nih. Tapi dia bilang oke ke klien. Pada saat dia laporan, Pak, klien minta ini.
Itu kan bukan job desk deal kita. Betul, ya. Tapi saya udah terlanjur ngomong iya Pak. Wah masa wassalam lah ini. Nah hal kayak gitu. Jadi mungkin entah gimana ya apa yang dia pikirkan. Jadi ketika ada permintaan dari klien tuh A, B, C, dan D, dia idiain tuh. Nah, karena kami ini people pleaser Pak. Jadi gak enak gitu Pak nolak Pak. Wah dia udah ngasih duit bos saya lakukan yang terbaik. Siapa tahu nanti dia jadi bos saya. Kami orangnya segitu Pak. Begitu kami Pak. Jadi wah bos jam 1 ditelepon terus. Wah ini kayaknya enggak nih gitu. Jadi kayak orangnya ini memanusiakan Gen Z gitu Pak. Walaupun sebenarnya Gen Z menurut Bapak udah dimanusiakan juga ya Pak sebenarnya Pak ya. Ya sebenarnya ya zaman sekarang kita tahu Gen Z itu dari segi kapasitas berpikir itu pasti dah banyak terpengaruh medsos kan. Betul Pak. Iya. Jadi kita nggak mungkin keras kayak dulu. Millennials itu benar-benar tegas. Lu kalau nggak datang jam sekian lu gue pecat. Oh dulu seperti itu Pak. Benar. Oh. Orang-orang yang millennials yang bosnya baby boomers itu. Iya. Nah itu rata-rata pasti kita diajarkan tegas. Tapi dari situ juga kita ngerasa kita tuh punya batasan antara bos sama bawahan. Iya betul. Antar teman kerja. Bahkan tim saya sendiri pun memang ada istilah hybrid tuh. Oke. Iya. Nah memang untuk mencegah hal-hal itu. Tidak adanya batasan antara divisi, antar atasan dan bawahan. Di jam kerja ya Pak ya? Kalau kita bisa kerja tentunya. Tapi kalau misalnya di luar jam kerja kami bebas dok. Dian. Langsung gue duduk. Sini dulu dong. Bisa depan kantor ada kafe gitu Pak. Berarti boleh. Jam kerja kita atur batasan. Luar kerja kita bebas. Di belakang bro. Berarti boleh dong harusnya gitu. Terkadang juga Pak, atasan itu Pak di jam kerja tuh Pak kayak orang introvert gitu Pak. Gak mau ngobrol sama bawahannya. Ngobrol sama bawahan itu cuma mau ngasih tugas aja. Setidaknya kan gitu kan kayak bawahannya butuh nih kayak atasan juga kayak teman gitu. Bantu rangkul gitu Pak. Jadi jangan kayak introvert. Makanya kami mikir kayak wah ini atasan pola pikirnya gimana ya gitu. Karena kami harus menerka-nerka Pak. Gitu. Belum lagi bekerja sama dengan atasan yang moodnya berubah-berubah Pak. Betul. Contoh di pagi nih baru bangun tidur dong Pak, masih fresh dong harusnya. Datang cemberut gitu Pak. Wah kami mau nanya Pak kemarin gimana, takut. Takut. Terus tiba-tiba siang tuh mau siang nengok lagi makan nggak jadi. Agak sore Pak, lagi meeting. Ujung-ujungnya kami juga pekerjaan juga tertinggal sebenarnya Pak. Terkadang kan atasan juga terlalu menjaga, jadi kami nggak enak orangnya Pak. Untuk manggu, lagi sibuk biarin deh gitu. Lagi ini biarin deh gitu. Lagi denger lagu. Atasan juga denger lagu. Milenial butuh denger lagu juga ternyata. Nah, hal-hal yang seperti itulah Pak yang terkadang menunda juga sebenarnya menurut saya dari kinerja Pak. Oke. Kalau Bapak bisa merubah nih, misalnya bisa merubah perilaku Gen Z yang apa yang ingin Bapak rubah di dunia kerja? Nah, kalau perilaku Gen Z itu yang paling utama ya, itu adalah attitude pasti dong ya. Iya, pasti kita ngomongnya tentang soft skill tuh. Iya. Yang pasti dia kalau bisa tuh jangan mudah menyerah lah. Itu pertama. Kedua sama so desperate itu kami di mata Bapak ya, gampang menyerah ya Pak ya. Apalagi Gen Z yang masih muda sekarang ya, lulusan kelas 12 ya. Iya. Kalau Gen Z ya generasi awal ya masih oke lah. Masih mepet milenial tuh kan. Iya. Tadi balik lagi ke soft skillnya. Oke, kita terima tapi lu jangan pantang menyerah deh gitu. Oke, kita terima ya jujur, karena balik lagi ya, saya beberapa punya relasi pengusaha juga. Rata-rata orang yang diberhentikan dari sebuah pekerjaan itu pasti masalah di soft skill. Entah dia mencuri, entah dia tukang bohong. Ada yang mencuri. Dia nggak bisa dipercaya, pastilah banyak. Pasti rata-rata dipecat, dikeluarkan itu gara-gara soft skill. Saya hampir belum pernah menerima informasi dipecat itu gara-gara bodoh. Artinya nggak bisa hard skillnya. Kenapa hard skill itu kan mudah dipelajari kan? Hard skill ya modal nonton YouTube sih Pak. Betul, saya ya bisa dipelajari. otodidak ya. Oke.
sekarang mungkin untuk itu episode pertama kita karena jadi mungkin para pendengar juga udah tahu bagaimana gambaran ke depan kita ngobrol ya Pak ya. Kedepannya juga saya bakalan undang bintang tamu yang saya ajak untuk kontra sama Bapak. Oke, siap. Saya bakalan ajak pekerja-pekerja Genzi lainnya untuk menyerang Bapak. Gua harus ngajak pengusaha nih. biar pengusaha tuh juga sadar Pak. Oke. Kami itu juga manusia gitu. Betul. Memang milenial tangguh, Gen Z tangguh juga, tapi dengan cara yang berbeda Pak. Ibaratnya squishy itu dipencet-pencet. Nah kami kayak gitu juga Pak, tapi tidak rusak Pak. Oke. Cuman kucel ya. Oke, kita masuk ke games pro kontra. Pasti Bapak ada dong yang merasa kayak kebudayaan kerja sekarang yang Bapak setuju dan tidak setuju. Contoh yang pertama, pro atau kontra work life balance itu adalah kunci produktivitas jangka panjang. Kalau saya lebih ke kontra sih. Kenapa itu Pak? Karena bagi saya sudah dari dulu tuh nggak pernah punya ide atau narasi dalam pikiran saya kalau apa-apa tuh work life balance, atau work life balance itu bisa bikin kita lebih produktif, bikin kita lebih enjoy the life. Enggak sih, saya lebih fokus kepada finansial dulu tuh. Oke, kita muda tuh kerja setengah mati nggak apa-apa. Oke, ekonomi finansialnya oke, good, bagus. Nah setelah itu baru work life balance. Kalau menurut saya penting itu Pak, work life balance. Karena kami dari kecil itu disuruh tujuan utama dari kecil sampai lulus sekolah itu ya belajar. Oke. Setelah sekolah, misalnya kuliah atau mau lanjut kerja, itu kami disuruh menuntut untuk mencari duit Pak. Balik lagi Pak, generasi sandwich. Oke, generasi sandwich. Jadi kami nggak ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri Pak. Makanya bagi saya itu penting Pak. Oke. Di rumah orang tuh, di rumah Gen Z apalagi kayak saya Pak, mikir tuh di rumah dapur harus berasa Pak. Okay. Orang tua saya udah tua, gak bisa bekerja, saya harus bekerja. Dan di sela-sela itu saya harus memikirkan kebahagiaan saya. Oke. Makanya juga menurut saya penting tuh atasan juga melihat, wah nih weekend dia kira-kira ada duit gak ya gitu. Sekali-sekali tawarin gitu Pak, nih mau kasbon gitu. Gaji potong 10 kali gitu Pak. Terus sekarang Pak banyak sekali cara kerja yang baru Pak ya. Contohnya pro atau kontra, bekerja hybrid lebih produktif daripada WFH atau WFO. Oke, kalau ini saya pro sih. Kenapa? Akhirnya ada. Akhirnya. Saya pro kenapa? Contoh ya, kita ngomongnya ekonomi dari segi perusahaan. Kita punya karyawan banyak tuh misalnya, punya device, alat segala macam. Hybrid itu dia bisa ngantor di rumah misalnya. Betul di mana saja sih ya. Saja lah. Bagi saya semakin dia tidak ngantor di perusahaan itu hemat listrik. Oh, mikir ke sana ya Pak ya? Of course. Ekonomi. In this economy. Oke. Sama tuh, yang kedua adalah kita menghindari konflik-konflik internal. Nah, I see. Semakin banyak orang, betul. Banyak, ada yang jatuh cinta lah, ada yang berkubu-kubu lah. Nggak apa-apa dong Pak jatuh cinta Pak. Selagi Pak, misalnya saya jatuh cinta dengan teman sekantor, saya bekerja semangat Pak. Gak bisa. Saya kalau disuruh ke kantor tuh dengan senyum sumringah saya datang Pak. Nah kalau misalkan diputusin gimana? Itu gimana? hal seperti itu kita hindari. Itu bagi saya lebih proper ya untuk zaman sekarang ya. Jadi kita dari segi ekonomi lebih enak juga, lebih baik, dan dari segi pekerja pun juga bisa lebih santai kan, di mana aja yang penting targetnya tercapai. Ya. Dan angkat telepon ya Pak ya. Angkat telepon. Kadang ada tuh yang bilang izin Pak hari ini WFA. Oke WFA. Nanti jam 10 gue telepon lo ya. Telepon nggak ngangkat, mampus lu. SP1. Sorry nih, saya ada masalah hubungan tadi nih Pak. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu masalah sebenarnya Pak, selagi karyawan profesional Pak di kantor. Jadi punya hubungan harusnya nggak masalah dan aman-aman aja. Selagi profesional. Iya. Berarti dari segi atasan di kantor ini boleh pacaran asalkan profesional. Gitu aja sebenarnya Pak. Kenyataan di lapangan gimana? Profesional nggak? Mana ya? Ya wajar kali Pak kalau diputusin lagi berantem sedih, tapi kan setidaknya kan pekerjaan ya capai ya dikit. Oke. Walaupun ibaratnya udah sampai ujung tombak nih baru kami selesai. Oke. Untuk
para pendengar takutnya bosan ya Pak ya. Mungkin Bapak mau kasih kisi-kisi juga untuk episode kedepannya. Tentunya dengan konsep yang ini kita kan di brief break ya. Iya. Itu lebih terbuka, transparan. Betul. Dan mengedepankan informasi-informasi baru unik yang udahlah nggak usah jaim-jaim. Iya gitu Pak. Saya cuman di sini nih bisa ngobrol bebas sama Bapak nih. Kalau misalkan tatap muka segala macam mungkin kita masih masih kaku Pak. Iya. Cuman siapa tahu Pak. Siapa tahu di episode pertama ini mungkin kita pakai season mungkin Pak. Di season kedua mungkin kita pakai visual Pak. Oke. Siapa tahu dengan konsep yang baru juga pastinya. Biar nggak bosan ya. Betul. Jadi untuk teman-teman jika nanti episode selanjutnya ingin bertanya, boleh langsung komen nih di kolom komentar atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Dian. Siapa tahu ada argumen-argumen yang harus ditentang nih. Ya. Betul. Intinya kita sebagai Gen Z harus bersuara. Oke. Jangan cuman bikin story di Instagram habis itu merasa kayak saya sering banget dapat detupan. sering disindir berarti. Jadi mungkin seperti itu aja ya Pak ya. Dari saya juga mungkin kedepannya saya juga bakalan banyak mengundang Gen Z untuk melawan argumen Bapak. Siap. Karena mungkin saya sendiri juga masih nggak enakan ya Pak ya. Takut masih mau panjang atau gimana nih Tante. Itu kata-kata yang bahaya keluar nanti Pak. Oke, itu dia. Episode kali ini brief break dengan judul cara kerja Gen Z. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe juga dan komen di bawah jika ada pertanyaan, like jika suka podcast kami. Bapak ada tambahan kata-kata terakhir? Oke, itu aja. Saya lagi persiapan imajinasi untuk minggu depan. Asik. Oke. Bye semuanya. Sampai jumpa. Sehat selalu dan have fun. Thank you. Thank you.